Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefani Viola. Saya Amberlia Seflan Chandan. Saya Hardina Dwi Utami. Saya Nia Naila. Saya Anies Fia. Kami dari kelompok 8-10-7 hari ini akan menjelaskan materi tentang peluang. Yuk kita simak. Yuk! Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah memahami konsep ruang sampel, memahami dan menghitung peluang, memahami dan menghitung frekuensi harapan, memahami dan menerapkan konsep peluang majemuk, lalu menggunakan konsep peluang dalam konteks nyata. Nah, untuk peta konsep yang akan kami bahas, yaitu ada peluang dibagi lagi menjadi dua, yaitu definisi peluang dan juga ruang sampel. Ada juga peluang suatu kejadian dibagi lagi menjadi dua, yaitu nilai peluang dan juga frekuensi harapan. Nah, kita mulai dari materi yang pertama yaitu ruang sampel. Apa sih ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga biasa disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan S. Ruang sampel berisi seluruh titik sampel yang ada, alias semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal yang pertama. Tentukanlah ruang sampel percobaan melempar 3 mata uang logam Rp1.000 berikut ini. Uang logam ke-1, angka gambar. Uang logam kedua, angka dikali angka gambar, gambar dikali angka gambar. Uang logam ketiga, angka dikali angka gambar, gambar dikali angka gambar, angka dikali angka gambar, gambar dikali angka gambar. Maka ruang sampelnya adalah angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Selanjutnya, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Hitunglah ruang sampel pada percobaan melempar satu dadu berikut ini. Maka jawabannya, ruang sampel pada percobaan melempar dadunya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Bisa dilihat dari tabel berikut ini, maka ruang sampelnya adalah 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya sampai 6,6. Selanjutnya kita bahas mengenai materi peluang. Peluang adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan bahwa suatu kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Rumus peluang P sama dengan jumlah anggota per jumlah sampel. Jumlah anggota adalah jumlah hasil yang mendukung kejadian A. Jumlah sampel adalah total hasil dalam ruang sampel. Selanjutnya kita bahas soal yuk. Sebuah dadu lalu dilempar 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 5? Jawabannya, jumlah sampel bernilai 6. Titik sampel dadu bernilai 5. Jumlah anggotanya sama dengan 1. Maka rumusnya P sama dengan jumlah anggota per jumlah sampel. Jumlah anggotanya kan 1, jumlah sampelnya 6. Jadi hasilnya 1/6. Selanjutnya kita bahas soal 2. Sebuah dadu dan sebuah logam dilempar 1 kali bersama-sama. Banyak titik sampel adalah diketahui ruang sampel dadu yaitu ada 6. Lalu ruang sampel uang logam ada 2. Ditanya banyak titik sampel. Berarti kita kali dulu 6 kali 2 sama dengan 12 titik sampel. Selanjutnya, soal 3. Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000, lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul pada gambar kedua koin? Misal, A sama dengan angka dan G sama dengan gambar. Maka ruang sampelnya adalah angka gambar, angka-angka, gambar angka, dan gambar-gambar. Jumlah sampelnya sama dengan 4. Banyak titik sampel muncul gambar di kedua koin. Gambar-gambar adalah jumlah anggotanya 1. Jadi, peluang sama dengan jumlah anggota per jumlah sampel. Jumlah anggotanya 1,
jumlah sampelnya 4. Jadi jawabannya 1/4. Selanjutnya kita bahas soal 4. Rudi melempar sebuah uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Berapakah peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu? Penjelasannya, kejadian tersebut adalah peluang kejadian saling bebas. Maka peluang angka sama dengan 1/2, peluang genap sama dengan 3/6. Peluang angka dan peluang genap kita kalikan ya. Jadi 1/2 kali 1/3 sama dengan 3/12. Lalu kita bagi 3 deh. Sama-sama bagi 3. Jadi jawabannya 1/4. Terima kasih. Nah, materi selanjutnya adalah frekuensi harapan. Pertama, aku mau jelasin apa itu frekuensi harapan. Jadi, frekuensi harapan itu kemungkinan atau harapan akan suatu kejadian berdasarkan pengamatan atau percobaan sebelumnya. Ini kayak perkiraan seberapa sering suatu kejadian akan terjadi dalam situasi tertentu. Nah, ini ada rumusnya, yaitu FH atau frekuensi harapan sama dengan PA atau peluang kejadian dikali N. N itu jumlah percobaan. Nah, kita langsung aja ke contoh soal yang pertama. Ada soalnya, yaitu sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 100 kali. Nah, berapa sih frekuensi harapan munculnya sisi angka? Diketahui kita punya N-nya nih, atau jumlah percobaannya itu 100 dan peluang angkanya itu 1/2. Nah, langsung aja ke caranya, yaitu FH sama dengan peluang angka dikali N atau setengah dikali 100. Ya, nah langsung hasilnya 50 gitu. Nah, langsung aja ke contoh soal kedua. Dalam sebuah kotak tertutup terdapat 8 jangkrik dan 12 belalang. Jika dilakukan pengambilan acak sebanyak 40 kali, berapa frekuensi harapan terambilnya jangkrik? Nah, diketahui kita punya 8 jangkrik sama 12 belalang. Nah, ditotalin jadi 20. Nah, yang ditanya, berapa sih frekuensi harapan terambilnya belalang? Yang ditanyain itu kan belalang. Nah, terus langsung aja dijawab, peluang belalang sama dengan jumlah belalang per jumlah total hewan. Frekuensi belalang sama dengan peluang belalang dikali N. Jadi 3/5 dikali 40. 3/5 itu dari 12 si jumlah belalang ini per 20. Nah, itu diperkecil dan dia 3/5 dikali sama 40. Itu tuh banyaknya berapa kali, itulah 40 kali gitu. Terus tinggal 3 dikali 40/5, tapi lebih gampangnya kayak 40 sama 5 dicoret aja jadi 8, jadinya 3 kali 8 aja. Nah, hasilnya 24 gitu. Makasih. Peluang majemuk sendiri memiliki arti, yaitu cara yang digunakan untuk menghitung peluang yang terjadi jika ada 2 atau lebih kejadian. Yang pertama adalah peluang majemuk saling lepas, yaitu peluang kejadian majemuk saling lepas artinya 2 kejadian atau lebih yang ada tidak memiliki persekutuan atau irisan. Rumusnya adalah peluang A gabungan dengan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contoh soal pertama adalah 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. A 2/4, B 3/6, C 1/4, D 3/4. Jawabannya, diketahui ruang sampel adalah 6 kali 6 yaitu 36.
A merupakan kejadian muncul dadu berjumlah 4 yaitu 1,3, 2,2, dan 3,1 yang berarti N-nya sama dengan 3. Jadi peluang A yaitu 3/6. Sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah peluang A gabungan dengan peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 3/36 ditambah 6/36 sama dengan 9/36, lalu disederhanakan menjadi 1/4. Jadi peluang munculnya dadu berjumlah 4 atau 7 adalah 1/4 yang memiliki opsi C. Contoh soal 2 yaitu munculnya angka genap atau angka ganjil pada pelemparan dadu. Diketahui semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka ganjil atau A 1, 3, dan 5. Angka genap atau B 2, 4, dan 6. Maka untuk mengetahui banyaknya kejadian masing-masing dapat ditulis sebagai berikut. Semestanya berjumlah 6, A berjumlah 3, dan B berjumlah 3. Karena memiliki semesta 6, jadi jumlah peluang A dan B yaitu setengah. Lalu kita menggunakan rumus peluang A digabung dengan peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi setengah ditambah setengah sama dengan 1. Sehingga peluang gabungan antara A dan B adalah 1. Selanjutnya adalah peluang majemuk saling tidak lepas. Peluang kejadian tidak saling lepas memiliki peluang yang saling beririsan, atau irisan A dan B tidak sama dengan 0. Dalam matematika dapat ditulis dengan N dalam kurung A irisan B tidak sama dengan 0. Sedangkan dalam diagram Venn, peluang kejadian majemuk tidak saling lepas dapat digambarkan seperti gambar di bawah. Sehingga menghasilkan rumus peluang A digabung dengan peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A yang beririsan dengan B. Contoh soal yang pertama adalah di kelas terdapat 50 siswa. Dari 50 siswa tersebut terdapat 26 siswa yang menyukai bahasa Inggris, 19 orang yang menyukai matematika, dan 5 orang yang menyukai keduanya. Namun, kamu diminta untuk menghitung peluang terpilihnya siswa yang menyukai bahasa Inggris atau matematika. Dari soal di atas, yang menyukai bahasa Inggris merupakan kejadian A, dan siswa yang menyukai matematika adalah kejadian B. Sehingga dapat ditulis seperti NS 50 dan NA adalah banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris sama dengan 21. Peluang A sama dengan NA per NS yaitu 21/50. NB sama dengan banyak siswa yang menyukai matematika yaitu 19. Jadi peluang B sama dengan NB per NS yaitu 19/50. NA irisan B sama dengan banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris dan matematika yaitu 5 orang. Sehingga peluang dari A yang beririsan dengan B adalah NA beririsan dengan B per NS sama dengan 5/50. Lalu kita masukkan ke rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B sama dengan 21/50 tambah 19/50 dikurang 5/50 menjadi 35/50, lalu disederhanakan lagi menjadi 7/10. Contoh soal 2 yaitu dari seperangkat kartu diambil sebuah kartu, peluang terambil kartu berwarna merah atau king adalah. Nah, pada soal ini kita menggunakan rumus peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A beririsan dengan peluang B. Peluang A-nya yaitu peluang kejadian kartu merah dan peluang B adalah peluang kejadian kartu king. Peluang A irisan B merupakan peluang kejadian kartu king warna merah. A diketahui memiliki peluang sebesar 26/52. Dan B memiliki peluang sebesar 4/52. A irisan B memiliki peluang sebesar 2/52. Peluang dari A gabungan B sama dengan 26/52 ditambah 4/52 dikurang 2/52 sehingga menghasilkan hasil akhir 28/52. Oke, sekarang kita lanjut ke materi terakhir yaitu peluang majemuk saling bebas. Peluang kejadian majemuk saling bebas merupakan kejadian ketika peluang terjadinya dua kejadian atau lebih
berlangsung secara independen. Artinya, peluang kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Oke, kita masuk ke contoh soal 1. Pada percobaan pengetosan 2 buah dadu, tentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Dadu memiliki 6 mata, sehingga NS sama dengan 6. Misalkan A menyatakan kejadian muncul angka genap pada dadu pertama. A sama dengan 2, 4, 6, dengan NA sama dengan 3. Peluang misalkan B menyatakan kejadian buah angka ganjil prima pada dadu kedua B sama dengan 3, 5, dengan NB sama dengan 2. Peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan muncul angka ganjil prima pada dadu kedua adalah peluang A beririsan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 3/6 dikali 2/6 sama dengan 1/6. Oke, kita masuk contoh kedua. Sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya gambar pada koin dan angka ganjil pada dadu adalah, misalkan A menyatakan munculnya gambar pada koin dan B menyatakan munculnya angka ganjil pada dadu, maka peluang A sama dengan 1/2, peluang B sama dengan 3/6, atau kita kecilkan menjadi 1/2. Jadi P peluang A beririsan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Oke, sekarang kita masuk ke soal HOTS. Dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa, 15 siswa suka matematika, 10 siswa suka fisika, dan 5 siswa suka keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, berapa peluang siswa tersebut suka matematika atau fisika? Oke, jawabannya peluang matematika sama dengan 15/30, peluang fisika sama dengan 10/30. Peluang matematika dan fisika sama dengan 5/30. Peluang matematika atau fisika sama dengan peluang matematika ditambah peluang fisika dikurang peluang matematika dan fisika sama dengan 15/30 ditambah 10/30 dikurang 5/30 sama dengan 20/30. Kita kecilkan menjadi 2/3. Oke, sekarang kita masuk soal 1, frekuensi harapan. Sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 200 kali, berapa frekuensi harapan munculnya sisi angka? Kira-kira berapa ya? Soal kedua, tentang peluang. Arta memiliki 20 kartu yang diberikan angka 1, 2, 3, sampai 20. Kemudian, Arta mengocok kartu tersebut untuk dibagikan ke teman-temannya secara acak. Berapa peluang kartu yang terambil dengan angka bukan prima? Kira-kira berapa ya? Oke, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa.